Assalamualaikum. Saya Nanang Suprayogi. Pemirsa, ada sebuah kisah. Pada suatu hari ada anak kecil sedang bermain-main di halaman rumahnya. Rumahnya memang tidak jauh dari hutan, sehingga terkadang datang binatang-binatang dari dalam hutan itu. Pada hari tersebut, ketika sang anak sedang asik bermain di halaman rumah, melewatlah rusa. Dan rusa itu terlihat sepertinya jinak, sehingga kemudian si anak tidak merasa takut. Makin lama rusa tersebut bahkan mendekat dan ikut bermain dengan si anak. Namun tiba-tiba saja si rusa itu menundukkan kepalanya dan memasukkan tanduknya ke pakaian si anak, sehingga kemudian si anak tersebut terangkat dan kemudian rusa tersebut berjalan menjauh dari rumah. Si anak yang tadinya merasa senang bisa bermain dengan rusa, namun kini timbul kekhawatiran karena ia dibawa lari menjauh dari rumah. Si anak kemudian berteriak karena dia tidak bisa melepaskan dari tanduk yang memang sudah menyelusup ke dalam pakaiannya. Si rusa terus berjalan, berlari, menjauhi dari rumah, dan si anak berteriak meminta tolong. Sang ibu mendengar teriakan anaknya, segera melihat dari balik jendela dan begitu kaget karena ternyata anak kesayangannya dibawa oleh rusa. Tanpa berpikir panjang, sang ibu segera keluar dan mengejar rusa. Tapi semakin dikejar, rusa tersebut semakin lari kencang, menjauh dan masuk ke dalam hutan. Si ibu makin penasaran, dia terus mengejar, sampailah ke dalam hutan. Namun setelah dicari-cari, ternyata ibu tersebut menemukan anaknya sedang bermain di lapangan yang banyak rumput-rumput hijaunya. Dan si anak berbeda sekali. Kalau tadi ketakutan, sekarang si anak terlihat senang bermain. Sang ibu merasa senang karena kembali bisa menemukan anaknya. Kemudian digendonglah anak tersebut dan dibawa pulang. Begitu sampai mendekati rumahnya, ternyata ada kejadian yang sangat menggetarkan hatinya. Ternyata rumahnya kini sudah hancur, remuk karena pohon besar yang berada di samping rumah itu roboh dan menimpa rumahnya. Sang ibu kemudian tersadar, seandainya rusa tidak mengambil anak saya, tidak membawa anak saya ke dalam hutan, maka mungkin anakku akan menjadi korban dari tertimpa runtuhan pohon besar. Ternyata yang dilakukan oleh rusa tadi telah menyelamatkan nyawaku dan nyawa anakku. Sang ibu yang tadinya merasa bahwa rusa tadi sudah mengganggu, kini sudah berubah pikiran. Dia jadi merasa bahwa rusa tersebut telah menyelamatkannya. Masih di dalam pikiran tentang kekagetan dan betapa dia bersyukur karena telah diselamatkan, dia teringat dulu saya pernah menyelamatkan anak seekor rusa. Saat itu sang ibu sedang berada dalam hutan dan menemukan ada bayi rusa yang berjalan lemah. Dari kejauhan, sang ibu melihat ada sekelompok pemburu yang sedang berburu. Dan naluri ibu berpikir bahwa anak rusa ini berada dalam bahaya karena pasti akan dijadikan sebagai binatang buruan. Sang ibu kemudian segera melakukan tindakan. Anak rusa tersebut ditutupi dengan rumputan
ditutupi dengan dedaunan agar tidak terlihat oleh pemburu. Kemudian setelah pemburu itu lewat, si anak tersebut kemudian bisa bertemu dengan kelompok rusa-rusa yang lainnya. Dan ternyata rusa yang diselamatkan itu adalah rusa yang juga menyelamatkan anaknya, membawa dari halaman rumah ke dalam hutan agar terhindar dari runtuhan pohon besar. Pemirsa, cerita tadi memberikan hikmah bahwa kebaikan yang kita lakukan pada siapapun ternyata akan kembali kepada diri kita. Kebaikan yang dilakukan oleh sang ibu kepada anak rusa kembali kepada kebaikan untuk dirinya dan anaknya. Semua kebaikan itu sebetulnya akan kembali kepada orang yang menebarkannya. Demikian, semoga cerita tadi menginspirasi. Saya, Nanang Suprayadi. Salam.